Apa yang terjadi kalau suatu pagi Bapak dan Ibu bangun seperti biasa, lalu ponsel tiba-tiba ramai dengan pesan, "Jangan kaget, 20 Mei muncul kabar baru untuk pensiunan ASN." Sekilas kalimat itu membuat hati langsung bergerak. Ada rasa penasaran, ada harapan, tapi juga ada rasa takut kecil yang muncul diam-diam. Kabar baru itu tentang apa? Apakah soal pencairan? Apakah soal gaji ke-13? Apakah soal rapel? Apakah soal data pensiun? Apakah ada aturan baru? Atau hanya kabar yang sedang ramai dibicarakan tetapi belum tentu menjadi keputusan resmi? Bagi pensiunan ASN, satu kabar saja bisa terasa besar, karena di masa pensiun, uang bulanan bukan sekadar angka. Itu adalah biaya makan, obat, listrik, transportasi, dan kehormatan untuk tetap berdiri mandiri. Maka ketika ada kabar baru pada tanggal tertentu, wajar jika banyak orang langsung bertanya-tanya. Tapi hari ini kita tidak akan terburu-buru percaya. Kita akan bahas dengan tenang supaya Bapak dan Ibu tidak kaget, tidak salah paham, dan tidak menjadi korban kabar yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya para pensiunan ASN, pensiunan PNS, para penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang selalu ikut memperhatikan kabar pensiun orang tua di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan perlindungan dari informasi yang membingungkan, karena kita semua tahu, di masa sekarang kabar bisa datang sangat cepat. Kadang sebelum kita sempat memahami isinya, kabar itu sudah menyebar ke banyak grup. Kadang satu pesan yang belum jelas sumbernya bisa membuat banyak orang tua gelisah seharian. Hari ini kita membahas judul yang cukup menarik perhatian. Jangan kaget, 20 Mei muncul kabar baru untuk pensiunan ASN. Namun sejak awal saya ingin menyampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab, kita tidak akan mengarang aturan baru, kita tidak akan memastikan pencairan jika belum ada dasar resmi, kita tidak akan menyebut nominal, tanggal pembayaran, atau perubahan kebijakan sebagai fakta jika tidak jelas sumbernya. Yang akan kita lakukan adalah memahami bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu membaca kabar seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kabar baru? Mengapa pensiunan ASN perlu memperhatikan? Bagaimana membedakan informasi resmi, rumor, asumsi, dan penipuan, dan langkah apa yang paling aman supaya Bapak dan Ibu tetap tenang, karena informasi yang baik bukan informasi yang membuat takut, informasi yang baik adalah informasi yang membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih bijak. Mengapa kabar baru untuk pensiunan ASN selalu cepat menarik perhatian? Karena pensiunan ASN tidak hanya menunggu kabar untuk sekadar tahu. Banyak yang menunggu karena kabar itu bisa berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi sebagian pensiunan, setiap bulan sudah ada hitungan yang rapi. Uang pensiun masuk, lalu dibagi. Sekian untuk belanja dapur, sekian untuk obat, sekian untuk listrik, sekian untuk air, sekian untuk iuran. Kalau masih ada sisa, mungkin untuk membantu anak atau memberi sedikit uang jajan kepada cucu. Tidak banyak ruang untuk kejutan. Maka ketika muncul kabar baru, apalagi disebut tanggal 20 Mei, banyak hati langsung bertanya, apakah ini kabar baik? Apakah ini kabar yang harus segera ditindaklanjuti? Apakah ada sesuatu yang harus dicek? Apakah ada hak yang jangan sampai terlewat? Masalahnya, kabar yang menyangkut pensiunan sering membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi, ada harapan. Mungkin ada kabar tentang pembayaran tambahan, penyesuaian, layanan baru, atau informasi yang membantu pensiunan. Tapi di sisi lain, ada risiko salah paham. Kabar yang belum lengkap bisa membuat orang panik. Kalimat yang dipotong bisa membuat orang salah tafsir. Pesan palsu bisa membuat orang menyerahkan data pribadi. Bayangkan seorang pensiunan menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu mengatakan ada kabar baru untuk pensiunan ASN dan meminta beliau klik link untuk memastikan hak tidak tertunda. Karena takut haknya hilang, beliau mengikuti instruksi. Padahal bisa saja itu bukan informasi resmi, melainkan modus penipuan. Atau bayangkan seorang pensiunan mendengar kabar bahwa akan ada dana tambahan. Karena sangat berharap, beliau langsung membuat janji kepada keluarga. Namun jika kabar itu ternyata hanya rumor, yang muncul bukan hanya kecewa, tetapi rasa malu dan tekanan batin. Jadi, taruhan dari topik ini bukan hanya soal benar atau tidaknya sebuah kabar. Taruhannya adalah ketenangan Bapak dan Ibu, keamanan data pribadi, dan kehormatan dalam mengatur keuangan pensiun. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. Judul Jangan Kaget, 20 Mei muncul kabar baru untuk pensiunan ASN memiliki beberapa bagian yang perlu kita baca dengan hati-hati. Pertama, kalimat jangan kaget biasanya dipakai untuk menarik perhatian.
Ini membuat orang merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi dalam informasi keuangan, kalimat dramatis seperti ini harus diperiksa. Jangan sampai rasa kaget membuat kita lupa bertanya, sumbernya dari mana? Kedua, tanggal 20 Mei bisa berarti banyak hal. Bisa berarti tanggal informasi dibahas. Bisa berarti tanggal update dibuat. Bisa berarti tanggal isu mulai ramai. Bisa juga berarti tanggal tertentu yang sedang dikaitkan dengan pembahasan pensiun. Tetapi tanggal dalam judul tidak otomatis menjadi tanggal pencairan, tanggal perubahan aturan, atau tanggal kewajiban baru. Ketiga, kabar baru juga perlu dijelaskan. Kabar baru bisa berupa pembahasan, klarifikasi, imbauan, wacana, informasi layanan, atau perkembangan resmi. Semua itu berbeda. Klarifikasi bukan selalu kebijakan baru, imbauan bukan selalu perubahan aturan, pembahasan bukan selalu keputusan, wacana bukan selalu pencairan. Keempat, subjeknya adalah pensiunan ASN. Ini penting. Dalam banyak informasi kepegawaian dan pensiun, sering terjadi pencampuran antara ASN aktif, pensiunan ASN, PNS aktif, penerima pensiun janda atau duda, dan kelompok lain. Jadi Bapak dan Ibu harus selalu bertanya, apakah kabar ini benar-benar untuk pensiunan ASN, atau untuk kelompok lain yang kemudian disalahpahami? Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Kabar yang belum lengkap sering menyebar lebih cepat daripada penjelasan lengkapnya. Judul lebih cepat dibaca daripada isi. Potongan gambar lebih cepat dipercaya daripada sumber resmi. Akibatnya, orang bisa mengambil kesimpulan sebelum memahami konteks. Maka kita perlu membedakan 5 jenis informasi. Yang pertama adalah fakta resmi. Ini informasi yang berasal dari kanal berwenang, jelas sumbernya dan bisa diperiksa kembali. Yang kedua adalah pembahasan publik. Ini bisa membantu memahami isu tetapi belum tentu menjadi keputusan. Yang ketiga adalah asumsi. Ini perkiraan berdasarkan dugaan, pola, atau tafsir seseorang. Yang keempat adalah rumor. Ini kabar yang beredar tanpa sumber jelas dan sering memakai kalimat yang membuat orang panik. Yang kelima adalah penipuan. Ini informasi palsu yang dibuat untuk mengambil data, uang, atau akses rekening. Jadi, ketika Bapak dan Ibu mendengar kabar baru pada 20 Mei, sikap terbaik bukan langsung percaya dan bukan langsung menolak. Sikap terbaik adalah memeriksa, sumbernya jelas atau tidak, isinya untuk siapa, apakah ada tindakan yang diminta, dan apakah ada permintaan data pribadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar kabar baru seperti ini tidak membuat salah langkah. Pertama, kabar baru belum tentu berarti kebijakan baru. Ini harus jelas. Banyak orang mendengar kata baru lalu langsung mengira ada aturan, pencairan, atau keputusan yang sudah berlaku. Padahal bisa saja yang baru adalah penjelasan, klarifikasi, atau peringatan keamanan. Misalnya ada imbauan agar pensiunan berhati-hati terhadap link palsu. Itu memang kabar penting, tetapi bukan berarti ada pencairan baru. Jadi jangan melompat dari ada kabar menjadi ada uang masuk tanpa bukti. Kedua, tanggal 20 Mei tidak boleh otomatis dianggap sebagai tanggal pembayaran. Dalam dunia informasi, tanggal bisa berarti tanggal publikasi, tanggal pembaruan, tanggal diskusi, atau tanggal kabar mulai ramai. Tanggal itu belum tentu sama dengan tanggal pencairan. Jadi jika pada 20 Mei rekening belum berubah, jangan langsung panik. Bisa jadi memang belum ada pencairan atau kabar itu sebenarnya bukan tentang pembayaran. Ketiga, perhatikan apakah kabar tersebut meminta tindakan. Jika kabar hanya memberi informasi umum, Bapak dan Ibu cukup membaca dan memahami. Tetapi jika kabar meminta tindakan seperti klik link, isi data, kirim dokumen, atau transfer biaya, maka harus sangat hati-hati. Informasi resmi biasanya memiliki jalur yang jelas dan tidak meminta data rahasia melalui pesan pribadi. Keempat, jangan percaya pada nominal yang muncul tanpa sumber resmi. Dalam isu pensiun, angka sering menjadi pemicu harapan. Ada yang menyebut jutaan rupiah, ada yang membuat tabel, ada yang mengatakan semua pensiunan akan menerima jumlah tertentu. Bila tidak ada dasar resmi, anggap itu sebagai rumor atau simulasi. Sebagai contoh saja, bukan angka resmi, jika ada suatu penyesuaian atau pembayaran tambahan, jumlahnya bisa berbeda tergantung status komponen dan ketentuan yang berlaku. Jadi, klaim yang terlalu seragam perlu dipertanyakan. Kelima, cek apakah informasi berlaku untuk semua pensiunan ASN atau hanya kelompok tertentu. Tidak semua kabar berlaku untuk semua orang. Ada informasi yang mungkin berkaitan dengan pensiunan tertentu,
layanan tertentu, data tertentu atau kategori tertentu. Jangan sampai Bapak dan Ibu merasa ada masalah dengan hak sendiri hanya karena membaca kabar yang sebenarnya tidak berlaku untuk semua penerima pensiun. Keenam, jangan membuat rencana keuangan besar berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini nasihat yang sangat praktis. Jika mendengar kabar baru yang terdengar menggembirakan, jangan langsung berjanji kepada orang lain, jangan langsung mengambil pinjaman, dan jangan langsung membeli barang yang tidak mendesak. Tunggu sampai ada kepastian dan dana benar-benar tersedia. Dalam keuangan pensiun, keselamatan lebih penting daripada kecepatan. Ketujuh, keluarga perlu membantu dengan empati. Anak dan cucu sering lebih cepat memahami teknologi, tetapi kadang lupa bahwa orang tua butuh penjelasan yang sabar. Jangan berkata, "Ah, itu hoaks," lalu berhenti di situ. Lebih baik jelaskan mengapa perlu hati-hati. Tunjukkan ciri-ciri pesan mencurigakan, bantu cek sumber. Dengan begitu orang tua merasa dihargai, bukan diremehkan. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Banyak pensiunan menyebarkan pesan karena niat baik, ingin teman-teman tahu, ingin membantu, tetapi jika informasi belum terverifikasi, pesan itu bisa menimbulkan kepanikan, maka sebelum membagikan tanyakan, apakah sumbernya resmi, apakah isinya lengkap, apakah ada link berbahaya, apakah kalimatnya terlalu memaksa. Jika ragu, lebih baik jangan disebarkan. Kesembilan, bedakan rasa penasaran dan kebutuhan informasi. Penasaran membuat kita ingin segera tahu, tetapi kebutuhan informasi membuat kita mencari sumber yang benar. Jangan biarkan rasa penasaran membawa Bapak dan Ibu ke link yang tidak jelas atau komentar yang menyesatkan. Lebih baik lambat sedikit tetapi aman daripada cepat tahu tetapi salah. Kesepuluh, jika kabar tersebut berkaitan dengan data pensiun, jangan langsung takut. Kadang ada informasi tentang pemutakhiran data, layanan digital, atau administrasi. Hal seperti ini bisa penting, tetapi tetap harus dilakukan melalui jalur resmi. Jangan mengirim foto KTP, buku rekening, kartu pensiun, atau data keluarga kepada nomor pribadi yang tidak jelas. Ke-11, jika kabar tersebut berkaitan dengan pembayaran, cek rekening masing-masing secara wajar. Tidak perlu setiap 5 menit. Cukup cek pada waktu tertentu. Jika ada dana masuk, lihat keterangan transaksi. Jika belum ada, jangan langsung percaya pada kabar bahwa data Bapak Ibu bermasalah. Banyak hal perlu dikonfirmasi sebelum mengambil kesimpulan. Ke-12, perhatikan gaya bahasa kabar. Informasi resmi biasanya tenang, jelas, dan tidak memaksa. Informasi yang mencurigakan sering memakai kata-kata seperti segera, terakhir hari ini, hak akan hangus, wajib klik, atau jangan sampai terlambat. Kalimat seperti itu dibuat untuk menekan emosi, bukan membantu memahami. Ke-13, jangan merasa tertinggal jika belum paham. Dunia digital memang bergerak cepat, banyak istilah baru, banyak aplikasi, banyak kanal informasi. Tidak paham bukan berarti tidak mampu. Yang penting adalah mau bertanya dan tidak mengambil tindakan berisiko sebelum jelas. Ke-14, pahami bahwa kabar baru bisa saja penting meskipun tidak langsung berisi uang. Misalnya, kabar tentang keamanan data, peringatan penipuan, layanan pensiun, atau cara verifikasi resmi. Hal seperti ini tetap penting karena membantu Bapak dan Ibu menjaga hak pensiun. Jadi, jangan hanya mengukur pentingnya kabar dari apakah uang langsung masuk atau tidak. Ke-15, jaga emosi. Ini sering terlupakan. Kabar baru bisa membuat hati berdebar. Namun keputusan terbaik biasanya lahir dari pikiran yang tenang. Sebelum percaya, tarik napas. Sebelum klik, pikirkan. Sebelum menyebarkan, periksa. Jadi inti pembahasan ini adalah kabar baru untuk pensiunan ASN pada 20 Mei boleh diperhatikan, tetapi harus dibaca dengan kepala dingin. Jangan langsung dianggap pencairan, jangan langsung dianggap masalah, dan jangan langsung diikuti jika meminta data atau uang. Verifikasi adalah kunci. Main breakdown, main safe reading ka guide hai. New news ko policy, payment, scam, data update, or rumors. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, pemeriksaan kenyataan. Setiap kali ada kabar baru untuk pensiunan, terutama yang terdengar mendesak, Bapak dan Ibu harus lebih waspada. Karena penipu sering menunggu momen seperti ini. Mereka memanfaatkan rasa penasaran, mereka memanfaatkan rasa takut, mereka memanfaatkan harapan, mereka bisa membuat pesan seolah-olah berasal dari lembaga resmi, mereka bisa memakai logo, mereka bisa memakai foto pejabat, mereka bisa menulis dengan bahasa formal, mereka bisa mengatakan, pensiunan ASN wajib validasi hari ini. Atau, jika tidak klik link, pembayaran tertunda, atau masukkan OTP untuk membuka hak pensiun, atau bayar biaya administrasi agar dana diproses.
Bapak dan Ibu, jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun. Jangan berikan PIN ATM. Jangan berikan password aplikasi bank. Jangan mengirim foto KTP, buku rekening, kartu pensiun, kartu keluarga, atau data pribadi kepada nomor tidak dikenal. Jangan transfer uang kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan atau menjaga hak pensiun. Informasi resmi tidak seharusnya membuat orang panik. Informasi resmi tidak meminta data rahasia lewat chat pribadi. Informasi resmi tidak mengancam bahwa hak akan hilang dalam hitungan menit. Informasi resmi memiliki jalur yang bisa diperiksa. Pisahkan fakta dari rumor. Fakta punya sumber. Rumor hanya punya suara ramai. Pisahkan pengumuman dari asumsi. Pengumuman harus jelas siapa yang menyampaikan, untuk siapa, dan apa dasar informasinya. Asumsi hanya dugaan. Pisahkan simulasi dari kepastian. Kalau ada contoh angka, itu belum tentu angka yang akan diterima. Pisahkan peringatan keamanan dari pencairan. Kadang kabar penting hanya berisi imbauan agar berhati-hati, bukan berarti ada dana baru masuk. Dan jangan malu untuk bertanya. Banyak orang tertipu bukan karena tidak cerdas, tetapi karena dibuat panik. Penipu ingin Bapak dan Ibu bertindak cepat sebelum berpikir. Maka lawannya adalah tenang, berhenti, cek, tanya keluarga. Hubungi kanal resmi jika perlu. Dalam urusan pensiun, satu klik yang salah bisa jauh lebih mahal daripada menunggu beberapa menit untuk memastikan. Bapak dan Ibu, mari kita lihat sisi manusia dari semua ini. Pensiunan ASN bukan sekadar status di dokumen. Di balik status itu ada perjalanan panjang, ada tahun-tahun bekerja melayani masyarakat, ada pagi yang dimulai dengan tanggung jawab, ada meja kerja, berkas, pelayanan, tugas lapangan, perjalanan jauh, tekanan pekerjaan, dan pengabdian yang sering tidak terlihat orang lain. Ketika pensiun tiba, banyak orang hanya ingin hidup lebih tenang, tidak meminta kemewahan, tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian, hanya ingin biaya hidup cukup, kesehatan terjaga, dan keluarga tetap rukun. Namun kenyataannya, masa pensiun juga punya tantangan. Harga kebutuhan tidak selalu ramah, obat tidak selalu murah, anak-anak punya beban sendiri. Cucu-cucu tumbuh dengan kebutuhan yang makin banyak. Maka ketika ada kabar baru, hati pensiunan mudah tersentuh. Jika kabarnya terdengar baik, ada harapan. Jika kabarnya terdengar tidak jelas, ada cemas. Jika kabarnya meminta tindakan, ada rasa takut jangan sampai salah langkah. Karena itu, informasi untuk pensiunan harus disampaikan dengan hormat. Jangan menjadikan kecemasan orang tua sebagai bahan sensasi. Jangan membuat judul yang seolah-olah pasti jika belum pasti. Jangan menyebarkan pesan yang belum jelas hanya karena ingin terlihat cepat. Bapak dan Ibu layak mendapatkan penjelasan yang jujur, layak mendapatkan kabar yang tidak menyesatkan, layak menikmati masa tua tanpa harus terus-menerus khawatir oleh pesan yang masuk ke ponsel. Untuk keluarga yang menonton, tolong dampingi orang tua. Ketika mereka bertanya, jangan dijawab dengan nada kesal. Mungkin di balik pertanyaan itu ada rasa takut kehilangan hak, mungkin ada kebutuhan yang belum terbayar, mungkin ada keinginan tetap mandiri, mungkin ada kekhawatiran menjadi beban. Satu kalimat lembut seperti, kita cek bersama ya Bu, atau jangan klik dulu Pak, kita pastikan sumbernya, bisa membuat orang tua merasa aman. Dan rasa aman itu sangat mahal di usia senja. Sekarang apa langkah paling aman yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ketika mendengar kabar baru pada 20 Mei untuk pensiunan ASN? Pertama, jangan hanya membaca judul, baca isi informasinya sampai selesai. Judul bisa dibuat dramatis, tetapi isi menentukan apakah kabar itu benar-benar penting atau hanya membuat penasaran. Kedua, cek sumber. Pastikan informasi berasal dari kanal resmi atau sumber yang bisa dipercaya. Jika hanya dari pesan berantai, tangkapan layar, atau nomor tidak dikenal, jangan langsung percaya. Ketiga, lihat apakah kabar itu berupa pengumuman, pembahasan, imbauan, atau hanya rumor. Setiap jenis informasi membutuhkan sikap berbeda. Keempat, jangan panik karena tanggal 20 Mei disebut. Tanggal dalam kabar belum tentu berarti tanggal pencairan, tanggal perubahan aturan, atau batas akhir tindakan. Kelima, jika diminta klik link, berhenti dulu. Periksa apakah link itu resmi. Jika ragu, jangan klik. Keenam, jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, NIK, foto KTP, buku rekening, kartu pensiun, kartu keluarga, atau data sensitif kepada pihak yang tidak jelas. Ketujuh, jangan transfer uang untuk alasan administrasi, validasi, atau percepatan pencairan. Jika ada yang meminta biaya, waspadai. Kedelapan, cek rekening dengan wajar jika kabar berkaitan dengan pembayaran. Lihat keterangan transaksi. Jangan langsung menyimpulkan hanya dari saldo. Kesembilan, minta bantuan keluarga jika ragu.
Tidak perlu malu, justru bertanya sebelum bertindak adalah langkah yang bijak. Kesepuluh, jangan menyebarkan kabar yang belum pasti. Jika ingin membantu teman, kirim pesan yang menenangkan. Cek sumber resmi dulu, jangan klik link sembarangan. Ke-11, atur keuangan dengan hati-hati. Jangan membuat rencana besar hanya karena mendengar kabar baru. Tunggu sampai semuanya jelas. Ke-12, pilih informasi yang menenangkan dan bertanggung jawab. Hindari konten yang hanya membuat takut tetapi tidak memberi cara verifikasi. Dengan langkah-langkah ini, Bapak dan Ibu bisa tetap mengikuti perkembangan tanpa kehilangan ketenangan, bisa tetap waspada tanpa panik, bisa tetap berharap tanpa mudah tertipu. Jadi Bapak dan Ibu mengenai kabar bahwa pada 20 Mei muncul informasi baru untuk pensiunan ASN, sikap paling bijak adalah ini. Jangan kaget berlebihan, jangan panik, dan jangan langsung percaya sebelum memeriksa sumbernya. Kalau kabar itu resmi, pahami isinya dengan lengkap. Kalau kabar itu hanya pembahasan, jangan anggap sebagai keputusan. Kalau kabar itu berisi ajakan klik link atau meminta data pribadi, berhenti dan waspada. Kalau kabar itu menyebut uang, nominal atau pencairan, tunggu bukti yang jelas sebelum membuat keputusan keuangan. Bapak dan Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun. Bapak dan Ibu layak mendapatkan ketenangan, bukan kebingungan. Layak mendapatkan informasi yang jujur, bukan sensasi. Layak menjaga hak pensiun dengan aman, bukan dipaksa terburu-buru oleh pesan yang belum jelas. Pegang satu pesan sederhana, kabar baru tidak selalu berarti keputusan baru, dan kabar yang cepat tidak selalu berarti kabar yang benar. Sebelum percaya, periksa. Sebelum klik, pikirkan. Sebelum menyebarkan, pastikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya cukup, hatinya tenang, dan keluarganya selalu peduli. Terima kasih sudah menyimak, tetap bijak, tetap waspada, dan jangan sampai kabar baru membuat kita kehilangan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.